Gandhi. Suaranya hilang, Pak. Ya, kami ulangi. Yang kami hormati PLT Subkoordinator Bidang Kurikulum dan Penilaian Bapak Horale. Yang kami hormati Koordinator Helpdesk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bapak Indra Permana. Yang kami hormati Kasih Kelembagaan dan Sumber Belajar Bapak Salikun. Yang kami hormati Bapak dan Kepala SMP Negeri dan Swasta se-DKI Jakarta yang berbahagia. Puja dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia-Nya pagi hari ini kita dapat hadir secara virtual dalam acara finalisasi persiapan Asesmen Nasional Jenjang SMP tahun 2022 Senin 12 September 2022. Bapak dan Ibu, tadi kami sudah informasikan susunan acara pada pagi hari ini, namun karena staf pimpinan kita sedang ada rapim, maka akan ada perubahan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 pembacaan doa, keempat pengarahan dari staf bidang SMP SMA, dilanjutkan dengan materi dari Koordinator Helpdesk Dinas Pendidikan Pak Indra, lalu tanya jawab, dan nanti kita akan melihat kemungkinan Pak Putra selaku Kepala Bidang, juga Pak Horale PLT Subkoordinator Bidang Kurikulum dan Penilaian akan memberikan arahan. Demikian Bapak dan Ibu, kita awali saja acara ini dengan kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami silakan untuk duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Priyanto. Kami silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, ya Rabbana. Pada hari ini, Senin 12 September 2022, Engkau masih berikan kami karunia dan nikmat kesehatan, sehingga kami dapat hadir menghadiri
webinar dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022 jenjang SMP. Dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, ya Allah, berkahilah semua ikhtiar-ikhtiar kami. Jadikanlah upaya yang kami lakukan ini semua sebagai nilai ibadah di sisi-Mu. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma sa'fatana izidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Engkau berikan bermanfaat bagi kami. Anugerihilah kami ilmu yang berguna dan bermanfaat. Segala puji bagi Engkau, ya Allah, atas segala hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Priyanto dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabulkan. Amin, 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 barakallah. Baik, Bapak dan Ibu, berikut ini kita akan mendengarkan informasi dari staf bidang SMP SMA yaitu Pak Arik Ganda Dewanto. Kami silakan Pak Arik. Terima kasih Pak Subandi. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan dulu, saya Arik Ganda Dewanto dari staf bidang SMP SMA. Mohon izin sebelumnya saya sampaikan bahwa memang untuk acara pada hari ini sebenarnya tadi akan dihadiri oleh Bapak Kepala Bidang SMP SMA dan Bapak PLT Subkoordinator Urusan Kurikulum dan Penilaian. Namun pada saat sekarang ini masih dalam rangka rapim ya Bapak Ibu. Jadi saat ini beliau masih rapim, jadi mohon izin saya menyampaikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu. Izin saya share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat atau belum? Oke, sudah. Ya, izin. Ya, izin saya menyampaikan terkait dengan asesmen nasional ini bahwa memang asesmen nasional ini untuk tahun 2022 ini berdasarkan dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional, kemudian Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Penilaian, asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 013-H-PG-0 tahun 2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Kemudian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor strip 0024 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022. Ini adalah waktu pelaksanaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu dilaksanakan selama 2 hari ya untuk setiap peserta. Untuk di DKI Jakarta ini jenjang SMP, kalau kita melihat data dari hasil pendataan di web asesmen nasional untuk jenjang SMP ini gelombangnya hanya 1 gelombang ya Ibu, Bapak Ibu, yaitu tanggal 19 dan 20 September 2022. Nah, kemudian ini untuk jumlah peserta ya, jumlah peserta secara keseluruhan itu untuk negeri sekitar ada 13.177, kemudian untuk swasta ada 25.728. Jadi total peserta yang melaksanakan asesmen nasional itu berjumlah 38.905 peserta. Kemudian ini untuk modanya,
Ada moda online dan ada moda semi online. Untuk moda online itu ada 126 sekolah yang melaksanakan online, kemudian untuk moda semi online ada 943 sekolah. Saya lanjut ke jadwal pelaksanaan Bapak Ibu. Untuk jadwal pelaksanaan asesmen nasional jenjang SMP dimulai dari hari Senin nanti tanggal 19 September tahun 2022 sampai dengan 22 September tahun 2022 kalau berdasarkan jadwal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jenis asesmennya, nah ini bisa dilihat Bapak Ibu, waktunya itu untuk pukul 7.30 sampai 9.40, kemudian ada pukul 10.40 sampai 12.50 dan pukul 14.20 sampai dengan 16.30. Jenis asesmennya yaitu ada latihan, kemudian ada literasi membaca 90 menit, kemudian ada survei karakter 30 menit, dan Bapak Ibu bisa lihat juga di sini. Jadi total untuk survei karakter 30 menit. Kemudian Bapak Ibu ini untuk persiapan pelaksanaan ANBK-nya. Jadi untuk persiapan sistem Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan ya. Kesiapan sistemnya yaitu komputer, kemudian jaringan internet dan instalasi aplikasi sudah disiapkan paling lambat H14 ya Bapak Ibu. Dan kebetulan saat ini juga pada saat proses gladi bersih ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mudah-mudahan semua perangkat komputer baik jaringan dan instalasi aplikasi sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mencetak daftar hadir dan kartu login untuk pelaksanaan asesmen nasional pada H-2 sampai dengan H-1. Kemudian untuk ruang asesmen nasional untuk peserta didik, nah ini Bapak Ibu mohon di dalam pos AN itu sudah tertulis ya Bapak Ibu apa saja yang disiapkan, apa saja yang harus dilakukan ya. Ini salah satunya bahwa Bapak Ibu pelaksanaan asesmen nasional mengacu pada pos AN itu. Nah, ini bisa dilihat bahwa di dalam pos AN ini ada salah satu yang pertama bahwa ada ruang asesmen. Ruang asesmen itu harus aman dan layak untuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian di lokasi asesmen dipasang pengumuman yang bertuliskan asesmen nasional sedang berlangsung. Kemudian selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk ruang asesmen. Kemudian dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Kemudian kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan ya, karena memang masih dalam masa pandemi ya Bu ya. Kemudian setiap ruang asesmen memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup. Kemudian ini fakta integritas Bapak Ibu. Fakta integritas itu siapa aja sih yang harus mengisi fakta integritas ya. Nah ini pihak-pihak yang perlu membuat fakta integritas adalah ya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian kalau di Kemenag ya berarti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ya, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan. Nah untuk format fakta integritas dapat dilihat dalam pos penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Nah, untuk format fakta integritas untuk proktor, teknisi, dan pengawas terdapat di dalam laman ANBK. Saya lanjutkan. Ini untuk tugas pengawas Bapak Ibu. Nah, tugas pengawas ini sudah tercantum di dalam pos AN. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat gitu ya di dalam pos AN itu. Nah, yang pertama bahwa memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan AN dalam masa pandemi. Nah, ini tolong dipastikan. Kemudian memastikan peserta AN menempati tempat yang ditentukan.
Nah, kemudian memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor. Yang keempat, membaca tata tertib pelaksanaan asesmen nasional. Yang kelima, memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar khusus untuk peserta jenjang SDMI, paket A, PKPPS, ULA, dan yang sederajat. Kemudian menjelaskan istilah yang tidak dipahami oleh peserta pada survei karakter dan survei lingkungan belajar merujuk pada daftar istilah yang telah disiapkan. Kemudian memastikan peserta asesmen nasional melakukan latihan menjawab soal. Kemudian mengawasi pelaksanaan asesmen nasional di dalam ruang asesmen nasional. Nomor 9, menjaga keamanan dan kenyamanan ruang asesmen nasional. Nomor 10, mencatat perihal yang terjadi pada ruang asesmen nasional ke dalam berita acara pelaksanaan. Kemudian nomor 11, membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan. Kemudian nomor 12, pengawas mengisi dan menandatangani fakta integritas. Kemudian ini tugas proktor. Tugas proktor juga sama Bapak Ibu, ini juga ada di dalam pos AN dan tugas teknisi juga sama ada di pos AN. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk alur pelaporan permasalahan Bapak Ibu. Jika ada sekolah yang misalkan ada terkendala dengan teknis pelaksanaan, ya berarti sekolah nanti melaporkan permasalahan ke helpdesk wilayah. Ya. Nah, nanti dari helpdesk wilayah jika memang tidak bisa ditangani oleh helpdesk wilayah, nanti akan melaporkan ke helpdesk provinsi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dari helpdesk wilayah nanti kan dibantu oleh helpdesk wilayah ya Bapak Ibu terkait dengan masalahnya. Jika memang masih terkendala dapat menghubungi helpdesk provinsi. Kemudian helpdesk provinsi segera membantu menyelesaikan permasalahan. Nah, jika masih terkendala dapat menghubungi helpdesk pusat ya. Begitu pula dengan helpdesk pusat. Jadi kalau misalkan dari helpdesk pusat nanti akan membantu menyelesaikan permasalahan terkait dengan asesmen nasional ini. Kemudian ini untuk tim helpdesk wilayah untuk di DKI Jakarta Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada Pak Andi Arianto dari SMP 5 ini di wilayahnya wilayah Jakarta Pusat 1, kemudian Pak Partaswanda di SMP Negeri 72 Jakarta Pusat 1, kemudian ada Pak Nuryaman SMP Negeri 18 Jakarta Pusat 1, kemudian ada Pak Suprapto di SMP Negeri 2 ini untuk wilayah Jakarta Pusat 2, kemudian ada Pak Wahyu Prabowo ya SMP Negeri 10 Jakarta Pusat 2, kemudian ada Pak Ngatiman di SMP Negeri 183 Jakarta Pusat 2 juga. Kemudian Pak Hermansyah ini di SMP Negeri 21, wilayahnya wilayah Jakarta Utara 1. Kemudian ada Pak Andri Febrianto di SMP Negeri 261 Jakarta Utara 1. Kemudian untuk Pak Sutrisno ini dari SMP Santo Paulus di Jakarta Pusat 1. Kemudian Pak Nopis Wandi, Pak Hanaan, Pak Sugianto ini di Jakarta Pusat Jakarta Utara 2 ya. Kemudian Pak Sugianto, Pak Iqbal dan Pak Ahmad Jaini ini ada di Jakarta Barat 1. Kemudian ada Pak Arwan, kemudian Pak Joko Pujianto dan Pak Lukmanudin ini untuk Jakarta Barat 2. Dan Pak Andri, Pak Sandy, Pak Muhammad ini untuk wilayah Jakarta Selatan 1. Kemudian untuk Pak Syahrudin, Pak Fahrudin, dan Pak Subandi ini untuk wilayah Jakarta Selatan 2. Kemudian Pak Tumeri, Pak Rifki Fardian, dan Pak Rojab ini untuk wilayah Jakarta Timur 1. Nah, kemudian untuk Pak Joko, Pak Abdul Majid, dan Pak Asrori Latif untuk Jakarta Timur 2. Nah, ini Bapak Ibu untuk tim helpdesk wilayah ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada kendala atau masalah terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional, silakan menghubungi tim wilayah. Kemudian ini untuk tim provinsi. Nah, ini tim helpdesk provinsi untuk asesmen nasional tahun 2022.
Ini ada Pak Nurjaman ya, SMA 61, ini koordinator sekaligus koordinator provinsi ya untuk asesmen nasional tahun 2022. Kemudian ini ada Pak Indra Permana dari SMPN 253. Ini juga koordinator provinsi dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Kemudian ini untuk tim helpdesk pusat ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya Posko ANBK Pusat, nomor HP-nya bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, untuk terkait dengan helpdesk pusat ini, jadi nomor yang ditulis ini hanya digunakan pusat untuk menghubungi proktor dan tim teknis, bukan untuk layanan pengaduan ya. Layanan pengaduan dilakukan berjenjang melalui tim teknis kota atau maupun provinsi. Jadi nanti kalau misalkan ada terkendala dengan kegiatan asesmen nasional, jadi Bapak Ibu berjenjang ya. Jadi dari tim teknis wilayah dulu, kemudian ke provinsi, baru nanti dari provinsi berkoordinasi dengan pusat. Kemudian ini untuk format pelaporan Bapak Ibu, jadi mohon nanti pada saat format laporan kegiatan asesmen nasional, jadi mohon dilaporkan ya Bapak Ibu terkait dengan kehadirannya. Jadi dari satuan pendidikan itu melaporkan ke Subrayon ya Bapak Ibu. Nah, dari Subrayon nanti Subrayon melakukan rekapitulasi data. Setelah data direkap dan semua terkumpul, kemudian Subrayon mengirimkan hasil rekapitulasinya ke suku dinas pendidikan, nah dan ke dinas pendidikan. Jadi berjenjang ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dimohon untuk dari satuan pendidikannya mengirimkan laporannya ke Subrayon, kemudian Subrayon merekap data hasil laporan kehadirannya, kemudian dilaporkan ke suku dinas pendidikan dan ke dinas pendidikan. Kemudian terkait dengan laporan, jadi Bapak Ibu karena memang pelaporan ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk sesi 1 itu rekapnya dikirim ya, ini dikirim ya pukul 9. Jadi harapannya jadi pukul 9 Bapak Ibu sudah mengirim data laporan kehadiran itu ke Subrayon. Kemudian untuk sesi 2 dan 3, nah ini untuk sesi 2 dan 3 juga sama ya. Bapak Ibu silakan untuk data laporan kehadirannya dikirim ke Subrayon. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arik Ganda Dewanto dari bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan materi terkait persiapan asesmen nasional jenjang SMP tahun 2022. Pak Arik, kalau boleh mungkin nanti tolong di-share ya Pak di grup atau di chat supaya Bapak dan Ibu bisa download materi ini ya. Siap, Karena Pak, siap. menghafal mungkin agak sulit, jadi mohon bisa di-share saja. Terima kasih, Siap, Pak Arik. siap. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan materi kedua, yaitu dari Pak Indra Permana, selaku Koordinator Helpdesk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pak Indra, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Gandhi, suara saya? Pak Gandhi, suara saya kedengeran nggak? Ya, jelas Pak Indra. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PLT Subkor Bidang Kurikulum, Bapak Horale Tuasimula SPDM, yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMP SMA, Bapak Putoyo, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri dan Swasta se-DKI Jakarta, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka persiapan akhir pelaksanaan ANBK jenjang SMP dan MTS serta paket C. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini tanggal 12 September 2022, seluruh sekolah SMP MTS paket B di DKI Jakarta sedang melakukan gladi bersih.
Sampai hari ini, sampai dengan jam segini saya di posko jam 11 itu sudah sedikit sekali yang meminta penanganan. Alhamdulillah, artinya pelaksanaan gladi bersih lumayan berjalan dengan baik. Semoga nanti pelaksanaan ANBK utamanya juga akan sama seperti ini. Riak-riak kecil itu cukup biasa Bapak Ibu, terkendala terkait masalah rata-rata ketika sinkronisasi kemarin itu masih kami temukan di posko itu sekolah-sekolah yang abai dengan jadwal sinkronisasinya. Ya, ada juga sekolah-sekolah negeri yang ternyata abai dengan waktu, gitu. Abai dengan waktu, menunda-nunda untuk melakukan sinkronisasi, gitu. Sehingga kami di posko jadi cukup lama nih memandunya, gitu ya. Jadi masalahnya apa? Tidak ada laporan. Ketika kami telepon ternyata ada yang lagi pergi kondangan, lagi-lagi kejadian, ada yang lagi jalan keluar, gitu, tidak berada di sekolah. Gitu. Ada yang juga yang komplain, kenapa sih sinkronisasinya harus Sabtu Minggu? Sinkronisasi Sabtu Minggu itu yang menentukan bukan Dinas Pendidikan Provinsi, melainkan dari Pusmendik selaku penyelenggara, dan itu berlaku nasional, bukan hanya untuk Jakarta, berlaku nasional. Bapak Ibu, sebentar Bapak. Terkait masalah sinkronisasi, minggu depan, hari Sabtu dan Minggu, minggu ini lah ya, Sabtu dan Minggu itu kita akan mulai kembali sinkronisasi Bapak Ibu. Jadwal sinkronisasi itu biasanya akan muncul jam 6 pagi atau jam 7.30 paling lambat. Kami mohon dengan sangat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini untuk memantau. Kira-kira sekolah kami, sekolah saya, akan mendapatkan jadwal sinkron jam berapa. Maka sebisa mungkin sinkronlah sesuai dengan jadwal. Daftar sekolah yang belum sinkron akan kami selalu share. Bapak Ibu bisa lihat langsung secara live. Langsung Bapak Ibu ya, sekolah-sekolah yang belum sinkron itu akan saya langsung share itu di grup. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri sekolahnya sudah sinkron atau belum. Gitu ya. Dari semua jenjang, SMP, negeri maupun swasta, SMK, MTS maupun paket B, itu semua kami akan paparkan sekolah-sekolah mana yang belum sinkron. Yang mengecewakan kemarin adalah masih banyak sekolah negeri yang mengabaikan, terutama sekolah-sekolah yang memang jadwalnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi dari Sabtu ternyata masih sinkronnya menunggu hari Minggu. Dengan alasan kita ada kegiatan Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, kami juga di posko juga ada kegiatan gitu. Saya terus terang saja di posko itu sudah nggak libur-libur Bapak Ibu. Sabtu Minggu itu kami tidak pernah libur. Ya, semenjak pelaksanaan ANBK SMA SMK kami di posko tidak pernah libur Sabtu Minggu. Jadi berkumpul dengan keluarga pun kami sudah beberapa minggu ini, sudah beberapa bulan dari awal Juli itu kami sudah susah sekali berkumpul dengan keluarga di hari Minggu. Bapak Ibu cuma 1 hari pada saat sinkron. Kami minta bantuannya, yuk bareng-bareng kita sinkron bersama. Kalau semakin cepat sinkronnya akan semakin baik dan kita akan memperoleh data apakah ada satuan-satuan pendidikan atau sekolah yang bermasalah, sehingga kalau memang satu pendidikan bermasalah akan segera kita tangani pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, tolong nanti untuk yang ANBK utama sinkron sesuai dengan waktu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait masalah pelaksanaan ANBK, tadi Pak Arik sudah sampaikan terkait masalah administrasi. Administrasi yang disebutkan Pak Arik termasuk tadi fakta integritas, terus daftar hadir, lalu berita acara, aktivasi peserta cadangan, itu semua wajib dilakukan di web ANBK. Hari ini gladi bersih, administrasinya juga wajib dikerjakan. Upload daftar hadirnya, input berita acaranya, input juga fakta integritasnya. Fakta integritas itu wajib diinput terlebih dahulu sebelum menulis berita acara. Jadi ini hari ini saya belum cek sekolah mana yang belum melakukan
upload berita acara Bapak Ibu. Kita lihat tampilannya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu layarnya? Sudah ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini. Bapak Ibu kepala sekolah awalnya cukup melihat di menu akses nasional, Bapak Ibu cek jadwal di sini. Di sini ada jadwal sinkronisasi. Maaf. Ada jadwal sinkronisasi yang memang harusnya sudah diketahui ini di menu akses nasional, login berdasarkan sekolah masing-masing. Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu, ini sudah muncul itu di hari Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi. Di sini jadwalnya sudah muncul jam berapa sekolah Bapak Ibu itu sinkron. Tanyakan ke proktornya. Jangan mentang-mentang sudah diserahkan ke proktor, Bapak Ibu abai, tidak menanyakan jam berapa kita sinkron gitu. Ya, jam berapa kita sinkron. Ini ketahuan di sini jadwal sinkron. Kalau kemarin ada sekolah negeri, beberapa sekolah negeri yang memang telat sinkronisasi karena memang ternyata proktornya telat informasi. PHD-nya belum mendapatkan PHD yang terbaru gitu. Itu terjadi di beberapa kecamatan gitu ya, hanya beberapa kecamatan saja, tidak seluruh kecamatan. Artinya proktornya lost komunikasi itu. Ya, lost komunikasi. Ini Bapak Ibu, silakan nanti hari Sabtu depan pun sama nih. Ya, akan lihat jadwalnya di sini. Tolong tanyakan di Sabtu pagi Bapak Ibu kepala sekolah sebelum melakukan aktivitas lain, mungkin bisa ditanyakan dulu jam berapa kita jadwal sinkron. Apa perangkatnya sudah siap gitu. Ya. Jadi tolong dilihat itu. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu pada saat pelaksanaan dan hari ini ada menu fakta integritas di menu asesmen nasional. Di sini ada fakta integritas. Ya, di sini ada fakta integritas. Saya akan coba lihat wilayah mana yang sudah input. Tadi teman-teman di Jakarta Barat sudah share gitu ya. Nih, lihat SMP ini sudah di Jakarta Pusat ini sudah banyak yang input ya Bapak Ibu. Ini sudah input banyak nih Bapak Ibu untuk fakta integritasnya. Ini juga ada yang sekolah yang belum nih, ya sekolah Advent belum. Nah, ini harus kami rekap Bapak Ibu, fakta integritas ini harus kami rekap untuk menentukan seberapa banyak satuan pendidikan yang sudah ikut gitu, ya. Jadi ini ada fakta integritas itu, fakta integritas yang mengisi fakta integritas adalah nih, kalau di provinsi hanya penanggung jawab dan tim teknis, kami di sini. Ya, sementara untuk sekolah di sini ada penanggung jawab kepala sekolah, ada proktor, ada teknisi dan pengawas silangnya, ya dan pengawas silangnya ini ada di sini, ya silakan diinput. Setelah diinput nanti dicetak fakta integritas yang sudah diinput, dicetak Bapak Ibu. Setelah dicetak tanda tangan lalu upload kembali, ya fakta integritasnya upload kembali. Nah ini contoh nih, contoh yang sudah mencetak menginput fakta integritas. Ini dari sekolah mana kita lihat nih. SMP 216, Pak Imam, ya penanggung jawabnya, kepala sekolahnya kita lihat. Bentuk fakta integritasnya seperti apa. Nah ini, Bapak Ibu, fakta integritas pelaksanaan asesmen nasional, ini 2016, bla bla bla, tanda tangan. Seperti ini, tidak perlu menggunakan materai Bapak Ibu, cukup tanda tangan saja lalu dapat kembali. Ya, ini adalah fakta integritas untuk kepala satuan pendidikan atau penanggung jawab kegiatannya. Ya, ini proktor, teknisi dan pengawas gitu ya. Ini wajib diisi Bapak Ibu. Selanjutnya setelah fakta integritas, maka Bapak Ibu kalau untuk pengaturan sesi ini sudah dilakukan. Cek kelengkapan data ini juga sudah, kartu login saya rasa sudah di-print. Lalu daftar hadir. Daftar hadir peserta kan otomatis sudah ditandatangan peserta tuh, sudah yakin sudah di-print ya. Nah, daftar hadir ini Bapak Ibu, daftar hadir ini wajib diunggah, diupload kembali. Jadi daftar hadir yang sudah ditandatangan peserta didik, ya, sudah ditandatangan peserta didik itu wajib diupload. Nah, ini sudah nih, ya,
Ini SMP 216 sudah nih. Seri 1 sudah nih, sudah diupload. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini ditandatangani oleh proktor dan ditangani oleh pengawas. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini wajib. Ya, ini wajib di-upload. Selanjutnya, setelah daftar hadir, setelah daftar di-upload sesuai dengan sesi dan ruangnya. Uploadnya sesuai dengan sesi dan ruang. Selanjutnya adalah berita acara Bapak Ibu, berita acara pelaksanaan. Berita acara pelaksanaan ini, ya, ini bisa diinput jika Bapak Ibu sudah mengisi fakta integritas. Ya, sudah mengisi fakta integritas, makanya muncul seperti ini. Ya, sudah seperti ini muncul. Jadi kita lihat di sini, contoh lagi sampai 216 saja yang paling gampang kelihatan di atas. Seperti ini. C1. Nah, ini yang kurang nih di SMP 12, kurangnya cuma catatan nih. Tolong walaupun lancar tulis di sini catatannya. Pelaksanaan ANBK sesi 1 SMP 216 berjalan lancar dan tertib. Jadi tolong diisi catatannya. Ya, catatannya diisi. Kalau ada catatan soal segala macam, Bapak Ibu silakan di sini tulis catatan yang akan terjadi. Nah, berita acara ini ditandatangani oleh proktor, pengawas silangnya, penanggung jawab. Sudah selesai, silakan di upload gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, dibuat rangkap 3 masing-masing untuk sekolah, Sudin dan provinsi gitu ya. Untuk pusat cukup diupload saja. Jadi Bapak Ibu wajib punya arsipnya nih ketika nanti monitoring dari BPMP dan lain-lain ini sudah ada. Ya. Berita acara. Gimana cara membuat berita acara? Cara membuat berita acara Bapak Ibu tinggal diklik menu berita acara di sini. Ini ada kata-kata berita acara. Jadi silakan diklik berita acaranya. Ini di sini diisi, otomatis muncul di sini Bapak Ibu setelah menginput fakta integritas. Kalau Bapak Ibu belum menginput fakta integritas, nama-nama penanggung jawab, proktor ruang, pengawas, ini tidak akan muncul. Nah ini, pengawas di ruang ini namanya siapa aja yang sudah terdaftar di fakta integritas. Ini juga proktornya, siapa yang bertugas di proktor 1 ini. Gitu ya, ketahuan di sini jadinya. Nah ini tinggal silakan. Kalau ada peserta yang tidak hadir Bapak Ibu, misalnya, Pak, peserta saya 45, peserta utama tidak hadir 1 orang, digantikan cadangan. Ya ini tulisnya 0 Bapak Ibu. Ya, karena sesuai dengan syaratnya adalah minimal 45 peserta. Jadi kalau misalnya 45 peserta muncul semua, berarti ini diisi 0. Kecuali dari 45 peserta, 5 orang cadangan sudah terisi semua, lalu masih ada yang tidak hadir. Jadi pesertanya hanya kurang dari 45, 44 misalnya. Maka yang 1 orang tidak hadir itu dimasukkan ke sini. Tuh, catatannya apa? Di sini tulis catatannya. Gitu. Kenapa peserta yang tidak hadir tersebut apa segala macam di sini. Itu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya saya contohkan contoh 1 Bapak Ibu, misalnya peserta yang tidak hadir, maka di sini keterangannya ada di sini. Sakit, tidak naik kelas, pindah sekolah, beda keturunan, WNA, meninggal tanpa keterangan, data ganda dan lainnya. Ini bagi peserta yang tidak hadir, yang peserta masuknya kurang dari 45 peserta. Ya, kurang dari 45 peserta. Kalau 45 peserta sudah termasuk cadangan yang masuk, maka tidak, ini dibuat 0 saja. Gitu. Ya, berarti dianggap hadir semua. Kalau 45 peserta yang masuk termasuk cadangan, berarti itu dianggap hadir semua. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ini wajib Bapak Ibu ya, setiap ruang dan setiap sesi dan server. Ini wajib diinput. Selanjutnya aktivasi peserta cadangan. Bapak Ibu, aktivasi peserta cadangan ini dilakukan minimal 15 menit sebelum ANBK dimulai. Sebelum ANBK dimulai, itu silakan pilih peserta cadangan yang menggantikan. Nah, peserta cadangan ini, ya, peserta cadangan ini, Bapak Ibu bisa pilih langsung, ya, Bapak Ibu bisa pilih langsung siapa yang menggantikan, siapa di ruang berapa. Gitu. Jadi tinggal di checklist. Yang di checklist, contoh misalnya di sini lagi, saya Jakarta Pusat lagi deh. Yang gampang, ya 216 lagi aja. Klik tambah. Nah, di sini cari siapa peserta yang tidak hadir, di ruang apa dia. Nomornya siapa. Ya, nomor siapa, ruang berapa, nanti pilih. Sini, misalnya digantikan oleh Nadia, lalu klik simpan.
Kalau sudah, Bapak Ibu, kalau sudah, contoh nih saya di sekolah saya tadi ada yang nggak masuk hari ini, saya coba cek. Kalau sudah nih ada 3 orang peserta didik saya di utama yang tidak hadir hari ini, ketika sudah digantikan maka akan muncul nama peserta cadangannya di sini, Bapak Ibu. Silakan cetak di sini untuk kartu pesertanya dan nomor username peserta cadangan akan berbeda dengan username peserta utama, ya. Username peserta cadangan akan berbeda dengan peserta utama. Kita lihat di sini, di belakangnya ada tambahan B1, berarti dia ruang 2 sesi 1, ya, ruang 2 sesi 1 ini B. Kalau A berarti ini ruang 1, gitu, ya. Jadi kelihatan nih ruangnya, dia dapat ruang berapa, maka kartu pesertanya berbeda. Ini username-nya juga berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau username anaknya jadi berbeda. Dia untuk cadangan akan ada tambahan huruf di belakangnya sesuai dengan kelompok servernya. Ya, dia ditempatkan di server berapa? Dia menggantikan peserta didik yang tidak hadir di ruang apa? Atau di ruang berapa? Ini ketahuan di sini. Jadi ini, ya, seperti ini. Ini adalah passwordnya, ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu cetak hasilnya di sini untuk memberikan kartu peserta. Dan peserta cadangan itu tidak ada di daftar hadir. Jadi cukup dia tanda tangan di daftar nama peserta yang memang digantikan. Misalnya si Putri Humairah ini digantikan oleh Nasruddin, maka si Ahmad Nasruddin ini tanda tangannya di nama Putri Humairah di daftar hadir. Seperti itu gitu Bapak Ibu, ya. Seperti itu untuk yang daftar peserta cadangan. Silakan Bapak Ibu di gladi bersih ini kalau memang ada yang peserta tidak hadir silakan. Nanti pada saat pelaksanaan AMBK utama, semua menu di sini dari mulai pengaturan, dari mulai daftar hadir, unggah daftar hadir, berita acara, aktivasi peserta cadangan, itu semua akan dinolkan kembali. Akan dikosongkan kembali di hari Jumat, sehingga ketika nanti pelaksanaan AMBK utama, Bapak Ibu bisa mulai lagi dari nol kembali. Gitu. Jadi yang hari ini terjadi di gladi bersih, itu bisa saja nanti di utama berbeda. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, di bawah di atas aktivasi peserta cadangan, di sini ada laporan kasus soal. Ya, ada laporan kasus soal. Nih, Bapak Ibu. Laporan kasus soal, ingat, soal tidak boleh difoto, tidak boleh di-share. Ya, tidak boleh difoto di-share, cukup laporkan. Cukup laporkan, caranya Bapak Ibu, caranya misalnya nih SMP 16 lagi saya pilih, klik tambah, pilih nama siswanya yang bermasalah. Terus mapnya apa? Misalnya literasi. Soal nomor berapa Bapak Ibu yang bermasalah? Misalnya soal 46. Ini ada permasalahannya apa? Silakan pilih. Ya, silakan pilih jawaban ini. Permasalahannya apa? Soal tidak perlu difoto untuk menentukan bahwa soalnya bermasalah. Jadi cukup anak lapor, Pak, soal saya nomor 5 tidak bisa. Maka pilih soalnya nomor 5. Anaknya siapa? Masalahnya apa? Misalnya ini, baru klik simpan. Ya, baru klik simpan. Itu nanti menjadi laporan soal yang bermasalah Bapak Ibu. Itu, ya. Di soal yang bermasalah akan muncul seperti itu. Nih, seperti ini Bapak Ibu. Ya, gambar tidak jelas, lainnya banyak Bapak Ibu. Sudah ada 12 yang mengadukan, ya. Nih, seperti ini. Nah, ini nanti akan dilihat oleh tim Pusmendik. Masalahnya apa? Sehingga nanti jawaban anak masih bisa divalidasi. Seperti itu Bapak Ibu, ya, terkait administrasi pada saat pelaksanaan gladi bersih sekarang dan pelaksanaan AMBK utama nanti di minggu depan. Itu Bapak Ibu terkait masalah administrasi di Asosiasi Nasional. Jadi mohon nanti setelah selesai Bapak Ibu 2 hari kemudian Bapak Ibu nanti protokolnya silakan pindah ke menu rekap. Di bawah menu Asesmen Nasional di sini ada menu rekap. Di sini ada menu rekap kelengkapan, ya. Menu rekap kelengkapan ini berarti yang sudah diatur sesi dan lain-lain, ya. Nih, contohnya SMP 16 sudah lengkap nih, ya. Semua sudah lengkap nih, sudah cetak biru semua nih, sudah hijau semua nih lengkap. Lalu ada juga rekap upload.
Nah, rekap upload, kita lihat. Ini yang sudah diupload, Bapak Ibu. Yang sudah diupload. Nah, ini saya belum masuk ke sini. Belum ada yang belum masuk ya, belum masuk nih. Ini akan bisa dilihat di hari kedua besok. Apakah jawaban peserta didik atau jawaban peserta ANBK itu sudah terkirim semua ke server pusat? Nih Bapak Ibu, lihatnya di jumlah respons. Ini jumlah peserta didik yang login, jumlah respon. Sesuai enggak antara jumlah yang login, jumlah yang terupload, dengan jumlah absen, sesuai enggak? Daftar hadirnya sesuai enggak? Berita acaranya sesuai enggak? Ini ketahuan nanti di sini. Kelihatan. Kalau sudah centang biru semua, berarti sudah sesuai. Berarti data peserta pelaksanaan ANBK di sekolah Bapak Ibu berjalan dengan sukses. Kalau ada yang tidak sesuai gimana Pak? Nah, ini nanti akan ada validasi. Kami tim provinsi, nanti semua tim provinsi se-Indonesia akan dikumpulkan di satu tempat untuk memvalidasi. Kenapa sekolah ini pesertanya antara jumlah login, jumlah respon, dan jumlah absen itu berbeda. Ada selisih kenapa? Itu nanti Bapak Ibu akan kami telepon. Makanya telepon Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di web ANBK ini wajib aktif. Kemarin saya telepon kepala sekolah, ternyata nomor telepon yang ada di pendataan di sini ternyata tidak aktif. Bapak Ibu, nih. Jadi di data sekolah di sini ketika kami pilih, ternyata di nomor telepon kepala sekolahnya di sini tidak aktif. Nih, di sini nomor telepon kepala sekolah, ya, nomor telepon proktornya, ini tidak aktif kami telepon. Sehingga kami kesulitan ketika ingin menanyakan validasi datanya benar atau tidak. Gitu. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nomor handphone saya ada di data tim teknis. Jadi kalau yang nomor telepon saya berarti pertanyaannya itu tentang menanyakan tentang validasi. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mohon nanti identitas di sini tolong diperbaiki. Identitas ini tolong diperbaiki. Ya Bapak Ibu. Nah itu tambahan dari saya terkait masalah pelaksanaan ANBK. Semoga pelaksanaan ANBK tahun ini dapat berjalan dengan baik, lancar, semua bisa mendapatkan rapat pendidikan yang sesuai dengan harapan kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Dan mohon kerjasamanya, sekali lagi kami minta sekali lagi dengan sangat koordinasinya dengan teman-teman proktor Bapak Ibu di sekolah, mohon jangan diabaikan ketika jadwal sinkronisasi. Saya paling penting itu jadwal sinkronisasi. Kalau sudah jadwal pelaksanaan sudah otomatis semua kita bareng-bareng melaksanakannya. Saya rasa itu saja tambahannya Pak Gandhi dan Pak Arik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Indra, terima kasih atas materi tentang persiapan asesmen nasional ini yang sudah disampaikan. Saya tidak akan menyimpulkan materi dari Mas Arik dan Mas Indra karena Bapak dan Ibu tentu sudah mendengar semuanya. Namun untuk lebih jelasnya mungkin Mas Arik dan Mas Indra mohon berkenan materi tadi bisa di-share di ruang chat mungkin ya, agar semua kita bisa memiliki materi tersebut. Sebelum kita lanjutkan pada acara tanya jawab, kami mohon info dulu apakah Pak Kabid dan Pak Horali sudah bisa bergabung ya, Pak Arik? Saat ini masih Rabim Pak, izin. Masih Rabim ya? Oke, baik. Kalau begitu Bapak dan Ibu kita sepakati untuk langsung ke tanya jawab ya. Tanya jawab ini bisa ke Pak Indra, bisa ke Pak Arik. Kedua materi ini silahkan Bapak dan Ibu. Di layar saya sudah ada yang raise hand, Pak Jainuddin dari SMP 59, betul ya Pak? Pak Jainuddin, ada pertanyaan? Ya, silakan di unmute dulu Pak mikrofonnya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Jainuddin. Pertanyaan bisa diarahkan ke Pak Arik atau ke Pak Indra. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Sebelumnya mohon maaf nih, mungkin saya ketinggalan informasi. Baik. Apakah info ini yang saya tanyakan sudah
disampaikan, ataukah nanti di tahap berikutnya akan disampaikan? Yang pertama, selama pelaksanaan ANBK itu, siswa kelas 8 apakah tetap masuk gitu. Jadi pilihannya begini Pak, selama pelaksanaan ANBK, siswa kelas 7, 8, dan 9 itu tetap belajar. Ya, kemudian ataukah siswa kelas 8 belajar di rumah, kelas 7, 9 belajar di sekolah, atau siswa kelas 7, 8, dan 9 belajar di rumah semua. Nah, kemudian satu lagi, yang siswa kelas 8 selama pelaksanaan, setelah selesai, apakah pulang ataukah meneruskan belajar sebagaimana siswa lain yang tidak ikut AN. Terima kasih. Saya nggak tahu nih yang menjawab apakah Pak Indra, Pak Indra atau Pak siapa tadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Jainuddin. Ini mungkin Pak Arik mungkin ya yang bisa jawab terkait ini ya. Silakan Pak Arik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau arahan pimpinan ya sebenarnya sih ini yang berwajib menjawab kan pimpinan ya Bapak Ibu ya. Saya juga agak gimana gitu ya, mau menyampaikannya gimana gitu ya. Mungkin nanti ke pimpinan aja ya ininya. Saya tambahin Pak Arik. Ya. Baik, Silakan, Pak Jainuddin, mohon maaf izin menjawab Pak Gandhi ya. Ya. Terkait masalah kelas 8 dan kelas 9 atau kelas 7 yang tidak ikut ANBK, apakah diliburkan atau tidak, atau belajar di rumah atau tidak. Berdasarkan hasil analisa kemarin Bapak Ibu dan berdasarkan hasil pelaksanaan SMK dan SMA, untuk jenjang SMA dan SMK, peserta didik yang tidak ANBK itu tidak dirumahkan Bapak Ibu. Jadi tidak belajar di rumah, tetap mereka belajar di sekolah. Gitu. Ya, tetap belajar di sekolah, berarti sekolah mengupayakan agar ruangan-ruangan yang dipakai untuk ANBK itu steril, namun tetap juga pelayanan pendidikan terhadap anak-anak yang lain tetap berjalan dengan normal, itu Pak ya. Nah, di sekolah kami itu tadi kita menggunakan satu ruang kelas Pak, yang duanya lab, satu ruang kelas. Itu kami upayakan mereka, anak yang kelas yang kita pakai itu akhirnya kita berikan mereka moving class di lab di lab IPA atau di ruang perpustakaan atau di masjid selama pelaksanaan ANBK. Itu kan cuma 2 hari Pak ya, cuma 2 hari pelaksanaan, Senin dan Selasa gitu. Jadi atas kebijakan tersebut itu sudah berlaku ketika kemarin rekan-rekan kelas kita SMA dan SMK melaksanakan ANBK utama. Itu Pak. Jadi kemungkinan kebijakannya untuk jenjang SMP dan MTS pun sama seperti itu, karena kebijakannya diambil karena pertama jumlah peserta yang mengikuti ANBK itu hanya 45 peserta didik dari jumlah total peserta. Gitu. Ya, yang mungkin yang menjadi perhatian Bapak Ibu adalah ketika sekolah yang tidak memiliki lab dan menggunakan ruang kelas semua untuk pelaksanaan ANBK utama ini. Nah, itu yang mungkin menjadi sekolah menjadi agak sedikit bingung bagaimana penempatan ruangannya, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan atur sedemikian rupa untuk pelayanan-pelayanan supaya anak-anak ini tetap berjalan dengan baik, gitu Bapak Ibu. Karena memang pelaksanaan ANBK ini juga kalau yang satu sesi kan hanya 2 jam saja, gitu. Jadi untuk yang hari Senin kemarin anak-anak SMA, jenjang SMA dan SMK hari Senin hari pertama, yang peserta ANBK-nya itu dipulangkan Pak hari pertama. Jadi hari pertama selesai ANBK mereka dipulangkan. Lalu di hari keduanya mereka langsung masuk kelas. Di hari keduanya mereka langsung masuk kelas, tidak dipulangkan. Jadi selesai ANBK mereka mengikuti pembelajaran seperti biasa. Itu yang terjadi di jenjang SMA dan SMK, dan yang kemungkinan terjadi juga di jenjang SMP. Karena itu adalah kebijakan yang memang sudah dilakukan, dan kemarin jumlah sekolah SMA, SMK, MA yang melaksanakan ANBK itu jumlahnya sama dengan jumlah total SMP yang hari ini melaksanakan gladi bersih. Gitu Pak ya, Pak Jainuddin ya. Cukup ya? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan sih informasinya cukup jelas karena memang kemarin di teman-teman SMA dan SMK sudah seperti itu. Pak, satu lagi Pak, mohon maaf Pak Indra. Baik. Kalau bisa itu kami
meminta komando aja, Pak. Hmm? Meminta komando supaya seragam. Ya, kalau untuk komando seragam, insya Allah nanti akan kami sampaikan ke Pak Horale dan Pak Putoyo selaku pembuat kebijakan ya Pak. Kalau itu, karena kan kami hanya melaksanakan kebijakan. Tapi yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan hasil kemarin, karena memang jenjang SMA dan SMK sudah melakukan itu. Gitu. Jadi untuk yang masalah kebijakan untuk jenjang SMP mau seperti apa, nanti coba akan kami segera komunikasikan dengan Pak Putoyo dan Pak Horale. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Jainuddin, Mas Indra, Mas Arik yang sudah menjelaskan. Jadi mungkin titip salam saja dari Pak Jainuddin ya, untuk supaya satu komando, maka ini dikoordinasikan dengan Pak Horale atau Pak Kabid ya, supaya nanti mungkin ada info yang jelas terkait dengan kelas 7, 9, juga kelas 8, karena memang pesertanya hanya 45 orang saja, jadi hanya sebagian kecil. Baik, terima kasih Mas Indra. Lanjut, yang ada di layar saya Ibu Iin ya, dari SMP Yapernas. Silakan Ibu Iin. Iya, baik. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Izin mengajukan pertanyaan kepada Pak Indra. Ya. Mohon maaf jika barangkali saya tertinggal informasi atau tadi kurang jelas begitu. Ya. Begini Pak Indra, di saya ada 2 siswa yang sebetulnya sudah masuk DNT namun mutasi. Nah, otomatis kan kami mengaktifkan cadangan ya, 2 siswa. Tadi sudah disampaikan daftar hadirnya mengisi di siswa yang sudah mutasi gitu ya, untuk daftar hadirnya. Nah, pertanyaan saya adalah, untuk berita acaranya Bapak, pengisiannya dilaporkannya seperti apa? Tidak hadir, kemudian diberikan keterangan sudah mutasi, atau bagaimana? Terima kasih. Saya kira jelas, Mas Indra ya pertanyaannya. Jelas Bu Iin. Pesertanya total berapa Bu Iin? 45 atau 50? IDNT-nya? Bilangin aja Bu Iin. Tangannya aja. 50 ya? 45 utama, 5 cadangan. Oke. Yang mutasi berapa orang itu langsung digantikan siswa cadangan saja. Tidak perlu diinput siswa yang tidak hadir tersebut selama cadangannya cukup. Ya, selama cadangannya cukup. Ya, jadi yang 2 sudah diaktifkan cadangan menggantikan. Ya, yang menggantikan peserta yang tidak hadir, yang peserta yang keluar gitu ya. Pertanyaannya yang di berita acara berarti tetap dianggap hadir semua. Dianggap hadir semua karena sudah 45 orang hadir. Oke. Kecuali kurang dari 45 orang baru isi berita acara. Oh, oke. Karena kan tadi sempat dari proktor mengisinya tuh diisi tidak hadir dulu gitu, tapi diberikan keterangan. Makanya saya bilang nanti dulu deh, mau tanya dulu. Saya bilang. Ya, diisi bagi yang jumlah pesertanya kurang dari 45. Oh, oke. Bu ya. Jadi kami memvalidasi orang ini kok yang datang udah 45, daftar hadir dibilangnya nggak hadir 2. Nah, kok ini ada 45, itu yang kami konfirmasi. Makanya lebih baik tidak usah diinput kecuali jumlah pesertanya kurang dari 45. Kalau misalnya pesertanya 45, cadangannya 5, ternyata cadangannya 5 sudah kepake semua, 5 orang. 5 orang sudah kepake semua, tapi ada 1 orang lagi yang nggak masuk, kan berarti cuma 44. Ya, betul. Kan 44. Nah, yang 1 itulah yang diinput sebagai peserta yang tidak hadir di berita acara gitu. Baik Pak Indra, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Iin dan Mas Indra. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir. Sudah ada di ruang chat ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak mengisi. Lalu kami coba ke ruang Zoom yang relay dari SMP 103, Mas Dimas. Apakah ada yang resen di sana? Mas Dimas? Apakah ada yang resen untuk bertanya di ruang Zoom SMP 103? Ya, ada Kak Andi. Tidak ada ya? Ada. Ada? Oke. Silakan. Dari mana, Mas? Mas Dimas, silakan. Oh ya. Baik. Silakan. Saya boleh Pak atau gimana? Ini Ibu dari mana?
Saya dari ACS Jakarta. Ini bertanya giliran siapa nih, Pak? Mohon izin, Pak. Mohon izin, Pak. Pak Andi kayaknya, Pak Andi. Iya, mohon sebentar Ibu ya. Ini ada relay dari 103, silakan Bapak. Ya, dari SMP 1, Pak Gandhi. Silakan Ya. Pak Yusuf. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan untuk Pak Indra, mohon maaf tadi kalau saya nge-lag jadi sedikit kurang jelas. Berkaitan dengan hari ini kan saya ada 3 sesi, kemudian di sesi yang terakhir itu ada 1 siswa yang tidak masuk. Nanti yang menentukan cadangan itu kita atau nanti sudah otomatis Pak, untuk nama dari kelima cadangan itu yang akan kita pakai salah satu nanti kita boleh milih atau sudah muncul dengan sendirinya Pak. Itu saja Pak Indra, terima kasih. Ya. Maaf, ini dengan Bapak siapa Pak? Tidak terdengar. Pak Indra sudah paham maksudnya ya pertanyaannya? Ya, Pak. Monggo Pak Indra. Baik, tadi sudah saya contohkan Pak cara mengaktifkan peserta cadangan. Ya, sudah saya contohkan dengan sangat gamblang peserta cadangan, itu sudah saya sampaikan tadi. Sudah saya praktekkan juga bagaimana cara memilih peserta cadangan tadi disampaikan. Yang pertama Bapak Ibu pilih nama peserta didik yang tidak hadir. Lalu di bawahnya pilih nama peserta didik yang akan menggantikan. Ini agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu otomatis by system. Ya, tahun sekarang Bapak Ibu bisa memilihkan nama siapa yang akan menggantikan di situ. Ya, jadi Bapak Ibu kan akan muncul nama 5 orang peserta cadangan. Nah, dari 5 orang itu yang Bapak Ibu pilih untuk menggantikan peserta didik yang tidak hadir itu siapa? Langsung klik, nah sudah selesai, maka nanti mereka langsung muncul username dan passwordnya yang baru untuk cadangan agar bisa login. Itu ya Pak, yang dari relay 103 cukup jelas Pak ya? Oke, sip, mantap. Ya, baik, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan pertanyaan berikutnya tidak sama ya, yang sudah ditanyakan untuk tidak ditanyakan kembali karena sudah dijelaskan. Baik, masih dari relay 103, apakah masih ada yang resen? Halo Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, apakah dari relay 103 ada yang resen? Oh, di layar saya ada Ibu Foni Esther dari SMP mana nih? Bu Foni ya, Bu Foni ya. Silakan Bu Foni. Bu Foni silakan. Yang dari 103 juga ada itu Pak yang nanya Pak. Pak Gandhi, mohon izin dari 103 masih ada Dari mana nih? Pak Gandhi. Dari 103 Pak itu relay. Ya, relay 103 silakan, silakan. Silakan Ibu Lindi Yuliani. Saya diaktifkan untuk mic-nya. Ibu suaranya kurang jelas Ibu dari relay 103. Ya Pak, udah terjawab Pak, tadi udah sama. Oh, sudah terjawab. Oh, baik. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Tadi Ibu Foni tadi. Ibu Foni Esther dari mana nih? Oke, kalau tidak Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Ibu Rita dari mana ya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari SMP 1 Pak. Oke, silakan Ibu Rita. Tadi karena sinyalnya agak terputus-putus, saya kurang tahu nih apakah sudah ditanyakan atau belum. Untuk cadangan kita kan punya 5. Ya. Ya, dan kondisi belakangnya kan banyak anak-anak yang sakit juga. Nah, bagaimana in case kalau semua cadangan sudah terpakai, berarti yang ikut ujiannya itu tidak sampai 45. Apakah ada batas minimumnya atau bagaimana Pak? Oke, cadangan sudah terpakai semua ya. 5-5-nya ternyata lebih ya yang tidak bisa ikut. Silakan Mas Indra. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, Bu Rita terkait masalah peserta yang hadir tadi disampaikan awal sudah saya sampaikan tadi. Pertanyaan dari relay 103 disampaikan kalau peserta cadangannya 5 orang sudah habis semua, tinggal satu. Jadi ada lagi peserta didik yang tidak hadir, jadi pesertanya kurang dari 45. Misalnya cuma 40 gitu ya, 40. Maka itu Bapak Ibu
berita acaranya ditulis. Berita acaranya diinput peserta yang tidak hadir berapa orang, yang tidak hadir yang kurang dari 45 itu dengan alasan apa. Kami nanti akan validasi apakah dari jumlah peserta didik, peserta ANBK di sekolah Bapak Ibu itu sudah mencukupi persentase yang dibutuhkan untuk menjadi hasil survei. Coba dulu ya, untuk menjadikan hasil survei apakah dari 45% itu sudah 90% atau berapa persen yang memang ada minimalnya Bapak Ibu. Minimalnya keterisian survei itu, ya kan, nanti akan kami tanyakan ketika validasi besok. Tapi yang jelas Bapak Ibu wajib menginput berita acaranya. Jadi sarannya dari situ saja. Bapak Ibu input berita acaranya, yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Sudah cukup dari situ. Nanti kami akan memvalidasi. Ya, kami akan validasi apakah masih diperbolehkan. Nanti kan kita ada 2 gelombang nih. Gelombang 1 Senin Selasa, ya kan? Ternyata hari Rabu dan Kamis dia anak masuk sehat. Tiba-tiba Pusmendik memberikan kesempatan kepada peserta didik yang tidak hadir boleh ikut ANBK di hari Rabu dan Kamis, gitu kan? Nah, itu kan masih akan ada kebijakan seperti itu nanti tentunya setelah kami melakukan validasi, ya. Setelah kami melakukan validasi, makanya alasan kenapa sih DKI Jakarta ANBK-nya wajib di gelombang 1? Kenapa? Itu untuk memberikan kesempatan kami tim provinsi untuk memberikan waktu kepada satuan pendidikan yang di hari Senin dan Selasa atau gelombang 1 bermasalah, mereka bisa mengikuti ANBK di gelombang kedua di Rabu dan Kamis. Sehingga kami berharap jenjang SMP, MTS, dan paket B ini serta SLB tidak ada yang mengikuti namanya penjadwalan ulang setelah proses validasi selesai. Kemarin SMK dan SMA itu ada validasi dan penjadwalan ulang. Nah, kami berharap SMP, MTS ini tidak ada penjadwalan ulang, gitu Bapak Ibu. Jadi selesai di 4 hari itu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Gitu Bu Rita ya. Sudah cukup jelas Bu Rita? Angkat tangan aja Bu. Sudah cukup jelas Bu. Oke. Belum? Ya, baik. Belum, masih ada yang mau tanyakan, Pak. Belum. Silakan Bu Rita. Jadi biar kita bisa bermain aman ini Pak, anggaplah ini berapa jumlah minimum dari 45 itu yang biar kita aman ketika divalidasi. Takutnya disuruh ulang lagi kan lumayan juga ya buat ngebebanin juga. Jadi angka aman karena kan udah ada gambaran dari SMA, SMK. Anggaplah 44 udah aman kok gitu, atau 41. Mungkin bisa dikasih gambaran gitu Pak. Amannya 45 Bu. Amannya ya, 45. Berarti kalau 44 kemungkinan dia akan dapat jadwal ulang gitu ya Pak? Belum tentu. Nanti kami akan tentukan. Jadi sabar aja. Kami nggak bisa tentukan sekolah Bapak Ibu nanti ngulang atau tidak. Karena yang mengulang itu ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Makanya saya bilang udah tidak. Ibu yang penting sekolah itu yang penting menginput berita acara. Udah selesai itu aja. Tugas Bapak itu berita acara. Kalau nanti akan terlihat secara sistem. Kalau secara sistem Bapak Ibu udah cukup ya sudah cukup. Nggak usah khawatir. Tenang aja. Gitu. Ya. Jadi Ibu jangan tanya berapa sih minimalnya, nggak usah. Nanti kalau minimal saya bilang minimal 10%. Nanti semua sekolah akan hanya 10 orang aja. Ada 1080 sekolah nanti akan semua. Nah, iya, ada. Pokoknya minimalnya 45 peserta sesuai dengan pos AN. Minimalnya 45 peserta. Dah, gitu aja. Oke. Ibu Rita ya. Terima kasih, Pak. Ya, pokoknya minimal 45 peserta sesuai dengan pos AN. Nah, gitu. Itu jenjang SMP. Bu Rita jadi amannya 45 orang ya. Ya. Baik, sebelum ke Ibu Foni dan Ibu Francisca, saya akan menyapa yang di ruang Zoom 109. Apakah ada dari relay 109? Relay dari SMP 109 ada? Yang resen? Mas Jaka, mohon informasinya Mas Jaka. Oke, mungkin belum ada. Kami ke Ibu Foni. Ibu Foni? Ya, dari tadi resen, apakah memang akan bertanya Ibu Foni? Ya, silakan Ibu Foni. Ibu di unmute dulu, Bu. Ya. Masih belum terdengar suaranya, Ibu. Ibu Foni, suaranya masih tidak terdengar. Ibu Foni, apakah ada masalah dengan mikrofon Ibu Foni? Masih belum keluar Ibu suaranya.
Ya, mungkin Ibu perbaiki dulu mikrofonnya. Saya ke Ibu Francisca. Silakan Ibu. Ibu Francisca, silakan Bu. Di-unmute dulu ya. Ibu Francisca. Dari SMP Santo Belarminus ya. Sudah dibuka Iya, mic-nya Bapak iya, Ibu, iya. silakan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Ibu. Silakan Bu. Kami hanya memastikan dulu ini. Jadi peserta kami sudah tentu ini tidak memenuhi syarat Pak karena jumlahnya di bawah 25. Nah, dari 25 itu ada satu siswa yang memberikan surat bahwa dia harus mengikuti kejuaraan wushu nasional Bapak di Surabaya di tanggal 15 sampai 23. Nah, itu berarti nanti diinput di daftar hadir, di berita acara keterangannya begitu ya Bapak ya? Ketidakhadirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di DNT itu ada anak kami masih terdaftar tercatat, tetapi anak tersebut sebetulnya sudah ada di Dapodik bahwa anak tersebut kategori ABK dan sekarang anak tersebut ada di kelas 7 begitu. Jadi kami tidak ikutkan begitu Pak Indra untuk anak kami. Kemudian nanti semoga tidak terjadi ya Pak, semoga sehat semua. Tetapi jika ada yang memang sakit begitu ya misalnya terpapar COVID, tetap tidak ke sekolah ya Bapak ya, di rumah dan tidak mengikuti begitu ya Bapak ya. Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak Indra, Pak Gandhi. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Francisca. Silakan Mas Indra. Baik, Bu Francisca, terkait masalah DNT peserta didik yang ABK, di Dapodiknya sudah ke ABK-nya, namun kemungkinan sekolah Ibu tidak mengajukan perubahan kepada tim teknis kemarin setelah DNS muncul ya. Jadi setelah DNS muncul harusnya Bapak Ibu sekolah mengajukan perubahan DNS sehingga nama peserta didiknya berubah gitu ya. Kalau tidak mengajukan ya otomatis DNT-nya ya sesuai dengan DNS. Mohon maaf Pak, di DNS itu sudah tidak muncul begitu Bapak. Di DNS tidak muncul? Iya, tetapi kok malah di DNT ada. DNT jumlah pesertanya berapa Bu? Kami berarti 24, kemudian kalau terpotong dengan satu ABK dan satu yang izin untuk pertandingan nasional wushu berarti pesertanya 22 Bapak. Ya nggak masalah. Silakan saja Bu. Yang penting Bu Francisca tadi saya sampaikan sama dengan pertanyaan berita. Yang penting adalah baik. Ibu tulis di berita acara. Iya, baik. Di berita acara tadi kan jelas. Iya. ABK lain kan udah ada naik kelas dan lainnya. Cukup itu saja Bu. Iya, baik Pak Indra, Pak Gandhi, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Francisca, Mas Indra. Masih saya persilakan Ibu Foni, apakah mikrofonnya sudah bisa diaktifkan, Ibu Foni? Ya, silakan Ibu Foni. Suaranya masih tidak terdengar Bu Foni. Mic-nya mungkin Bu Foni. Ya, mungkin mic-nya ya. Di chat aja Bu, di chat aja Bu. Mungkin Ibu Foni bisa tulis di chat ya. Saya Pak. Udah. Itu suara terdengar. Sudah terdengar Pak? Ya, sudah. Baik. Silakan Bu Foni. Terima kasih Pak. Mungkin saya mau bertanya ke Pak Indra. Ya. Begini Pak, apakah untuk hari ini Gladi untuk berita acara dan absen dan sebagainya itu harus di-upload juga atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, juga. Ya, untuk hari ini Gladi Bersih itu sama persis, namanya Gladi Bersih. Sama persis dengan ANBK utama. Jadi semua berita acara yang tadi saya sampaikan semuanya wajib diinput dan diisi. Ya, jadi berbeda dengan simulasi. Kalau Gladi Bersih itu layaknya ANBK utama, semuanya dilakukan. Ya, semuanya dilakukan. Fakta integritas, daftar hadir, berita acara, aktivasi peserta cadangan dan semuanya dilakukan. Agar nanti ketika pelaksanaan ANBK utamanya sekolah sudah tidak gugup lagi
tidak gagal. Oh iya, kemarin sama seperti ini gladi bersihnya. Seperti itu Bu Esther ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik Bu Foni. Jadi intinya gladi bersih ini sama dengan pelaksanaan yang sesungguhnya ya. Jadi semua harus kita upload sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi. Baik, nampaknya tidak lagi yang resen, tapi saya coba tanya di relay SMP 103, Mas Dimas, apakah ada yang raise hand? Maaf Pak, ada yang resen. Ada ya? Ya. Ya, silakan Mas Dimas. Bisa di spotlight mungkin Mas Dimas? Oke. Ya, dari relay 103 dengan Bapak siapa nih? Silakan Pak. Maaf Bapak, suaranya belum terdengar. Sekarang sudah terdengar Pak? Ya, siap. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak-Bapak sekalian. Saya mau menanyakan kepada Pak Indra, Pak. Ini terkait tentang peserta cadangan. Memang beberapa hari yang lalu memang sudah ada pengarahan juga, tapi saya mau memastikan peserta cadangan itu kalau misalkan hari pertama sudah digantikan, apakah hari kedua ikut kembali atau seperti apa? Gitu. Karena tadi ada kejadian sekolah saya hari cadangan sudah sudah saya aktifkan. Apakah hari kedua? Oke, sepertinya terputus. Saya mendapat. Iya. Poinnya sudah dapat ya, poinnya ya. Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Mas Indra. Tapi silakan Mas Indra. Oke, baik. Mungkin yang dari 109 tadi ada agak relay, Pak. Namanya relay. Ya. Jadi, peserta cadangan itu hanya dipilih di hari pertama. Maka peserta cadangan tersebut wajib ikut juga di hari kedua. Jadi sekali diaktifkan hari ini, hari pertama, maka hari kedua peserta tersebut wajib ikut. Ya, wajib ikut. Ya, nah, peserta utamanya Pak hari ini nggak hadir. Tapi pas hari Selasa besok dia masuk. Gimana Pak? Yang besok udah nggak usah masuk tuh anak. Yang hari tidak hadir, besok begitu masuk jangan ikut lagi AMBK. Tetap peserta cadangan yang masuk. Ya, tetap peserta cadangan yang masuk dengan menggunakan ID peserta cadangan. Nah, ini kejadian nih kemarin di SMA. Ada peserta didiknya tidak masuk. Aktivasi peserta cadangan ini dilakukan, namun yang login anaknya atas nama peserta didik yang tidak hadir. Gitu. Jadi sekolahnya memberikan username data peserta yang tidak hadir, bukan nama peserta yang cadangannya. Ini salah. Ya, ini salah. Jadi harus peserta cadangan yang menggantikan tetap. Bapak ya? Oke. Baik. Karena di pos AN disampaikan ANBK dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta yang sama. Gitu. Jadi tidak diganti-gantikan. Pak ya? Cukup jelas? Oke, siap. Terima kasih infonya Pak. Saya menjelaskan. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut masih di relay 103, silakan Pak. Ya, baik Pak Gandhi. Oh iya, silakan Pak, silakan. Ya, Pak Indra yang saya hormati, mungkin ini kaitannya dengan kebijakan, tapi namun demikian Pak Indra mungkin ada informasi di pelaksanaan di SMA kemarin. Ini teman-teman pengawas kan memang nanti akan mendapatkan surat tugas dari Sudin ya untuk melaksanakan kegiatan mengawas ANBK 2 hari di sekolah lain. Ini bagaimana dengan kebijakan absensinya Pak? Apa mereka seperti apa absensinya gitulah? Karena proses pembelajaran juga kan berlangsung ini. Apa mereka harus balik ke sekolah atau memang diperbolehkan untuk langsung pulang begitu? Terima kasih. Kan kembali lagi ya Pak. ANBK ini kan hanya setengah hari, 2 jam itu kecuali mereka yang melaksanakan 3 sesi ya Pak. Ada surat tugas, jelas guru yang memberikan surat tugas kan itu jelas menggunakan dinas luar Pak. Ya, dinas luar. Tergantung nanti kebijakan sekolah, apakah guru tersebut wajib hadir kembali. Kalau misalnya Pak Indra nih jadi pengawas di SMP A, ternyata di SMP A cuma 1 sesi. Maka Pak Indra tidak absen pagi, namun siangnya balik lagi ke sekolah untuk absen sore, itu kebijakan sekolah.
saya sampaikan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan Bapak Ibu, itu surat tugas pengawas itu sudah didatangkan oleh Kasudin. Surat tugas itu bisa dipakai untuk mengisi absensi di web absensi sebagai dinas luar. Nah, tinggal bagaimana nanti apakah guru-guru yang tersebut memang diminta sekolah untuk kembali lagi, itu kebijakan sekolah Bapak Ibu. Kebijakan sekolah, tapi yang jelas karena surat tugasnya sudah ditandai Kasudin, maka itu saya sudah anggap sebagai mereka dinas luar, gitu Pak. Itu kebijakan yang memang harusnya sesuai dengan surat surat tugas ya. Tapi kalau misalnya kebijakan sekolah memang harus ada kembali, yang silakan. Bapak Ibu lagi sudah azan zuhur, saya rehat sebentar ya. Ya, baik Pak Indra, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti masing-masing subrayon ya akan mengambil kebijakan yang sama gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Dan kita rehat sejenak mendengarkan suara azan. Silakan Pak Gandhi. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini cukup banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Namun sepertinya masih ada yang resen Pak Indra. Ini dari Ibu Erni sepertinya. Silakan Ibu Erni. Bu Erni, silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Bu Erni, mikrofonnya belum di... Ya, silakan Bu Erni. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi di sekolah saya, SMP Negeri 206 Jakarta, Ya. ada satu siswa yang tidak hadir. Terus saya bertanya, kebetulan kan memang ada beberapa cadangan gitu. Lalu ternyata diberikan kepada yang cadangan Pak, tapi loginnya menggunakan yang utama. Nah, apakah hal itu diperbolehkan Pak? Yang pertama, yang kedua Pak, mohon maaf kalau saya ketinggalan karena memang saya harus warawiri ke sana sini. Yang kedua, ketika saya harus melaporkan gitu Pak, tadi yang pengawas itu tidak bisa diinput Pak gitu Pak, gimana ya? Saya terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya, saya kira Pak Indra sudah paham pertanyaannya. Silakan Pak Indra. Baik Bu Erni, terima kasih pertanyaannya terkait peserta utama yang tidak hadir digantikan peserta cadangan. Namun peserta cadangannya login menggunakan kartu peserta utama, itu nggak boleh dong. Aturannya wajib aktifkan peserta cadangan. Jadi sudah ditentukan situ di pos AN-nya. Ketika peserta tidak hadir, baik sakit, meninggal dunia, tidak naik kelas, dan lain-lain, karena ada keterangannya dan lain-lain, maka yang mengerjakan adalah peserta cadangan yang terdaftar. Maka peserta cadangan tersebut wajib login dengan akun peserta cadangan. Gitu Bu Erni ya? Deal ya? Jadi peserta utama yang tidak hadir tidak boleh diisi. Udah tahu dia tidak hadir. Keren itu. Orang nggak hadir tapi ikut ANPK. Ya Pak Gandhi ya? Nah, yang kedua tadi apa Bu Erni? Saya mau upload pengawas tapi nggak bisa. Kalau sekarang kan lagi bersih, di fakta integritasnya diisi dulu pengawasnya, boleh dari sekolah sendiri, isi aja nama-nama Bapak Ibu sendiri.
Boleh Ibu tulis nama saya Indra Permana SMP 253 nggak masalah. Dia aja di situ gitu. Karena fakta integritasnya wajib diikut. Kalau fakta integritas tanggung jawab, proktor, teknisi dan pengawasnya tidak diinput, Bapak Ibu tidak akan bisa menginput yang namanya berita acara. Gitu. Jadi wajib. Saat ini kan gladi bersih. Ya udah nih kan Bapak Ibu sudah dapat pengawas hilang tuh. Ya kan? Dan Bapak Ibu punya guru-guru yang akan ditugaskan menjadi pengawas silang kan? Ya udah pakai aja nama guru-guru yang saat ini mau jadi pengawas silang besok sebagai pengawas silang hari ini gitu. Yang penting bisa menginput, itulah buktinya. Contohnya apa? Buktinya bahwasanya kita memang harus melakukan gladi bersih ini. Bapak Ibu sudah bisa nggak tuh upload berita acara? Sudah bisa nggak tuh menginput fakta integritas? Jangan sampai gara-gara di gladi bersih ini tidak melakukan input fakta integritas dan lain-lain sehingga pada saat pelaksanaan bingung ini input fakta integritasnya gimana, input berita acaranya gimana, kenapa? Karena pas gladi bersih tidak dilaksanakan gitu. Makanya kami minta gladi bersih itu sama seperti ANBK utama, semua prosedur wajib dilakukan. Bu Erni ya. Satu lagi nggak kedengeran Bu. Silakan Bu. Terima kasih host sudah mengizinkan saya. Satu lagi Pak, kalau kami sudah terlanjur nih, sudah terlanjur kan sesi pertama nih Pak, terlanjur. Lalu apakah di ANBK utama, maksudnya di saat ANBK resminya besok, apakah yang cadangan yang masuk atau yang utama Pak yang masuk? Tadi di awal saya sampaikan Bu, yang hari ini Bapak Ibu input, yang hari ini Bapak Ibu input, Bapak Ibu update, Bapak Ibu upload, di hari Jumat nanti akan diklirkan kembali, akan dikosongkan kembali. Jadi hari ini adalah belajarnya kita terakhir. Jadi ketika nanti pelaksanaan utama ANBK utama itu kosong semua, jadi bisa diinput kembali. Kenapa? Bisa jadi nih hari ini yang nggak hadir Indra, gladi bersih, tiba-tiba di ANBK utamanya yang nggak hadir Pak Nopis, kan beda orang tuh. Ya kan? Nah itu Bu, makanya akan dikosongkan gitu kan, nggak mungkin tuh si Indra tiba-tiba kok nggak masuk terus gitu ya Bu ya. Makasih Bapak. Sama-sama Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Erni dan Mas Indra. Saya coba tanya ke relay dari 103 dan 109, apakah masih ada pertanyaan? Ya, kalau dari masih Pak, masih ada. Masih ada ya? Ya. Dari mana Pak? Dari SMPN 196 Bu Nadira. 196 ya? Ya. SMP 196, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Gandhi, terima kasih Mas Dimas. Mohon izin Pak Indra, saya ingin bertanya satu hal yang ketika cadangan itu sudah diaktifasi 15 menit belum pelaksanaan karena yang utama ada satu tidak hadir, kemudian tiba-tiba yang utama itu hadir Pak menjelang pelaksanaan. Apakah itu bisa dikembalikan ke yang utama atau yang melaksanakan tetap yang sudah diaktifasi cadangannya tadi Pak Indra? Kemudian yang kedua pertanyaannya, fakta integritas kepala sekolah itu hari pertama saja atau 2 hari itu dua hari itu terus ada fakta integritas yang harus diupload oleh kepala sekolah Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siapa tadi Bu? Oke, apa tadi tuh? Banyak yang nanya tadi. Kenapa Gandhi tadi? Saya lupa Pak Gandhi. Yang cadangan, yang utama kan tidak hadir, digantikan dengan cadangan. Sudah aktivasi. Aktivasi 15 menit. 15 menit. Gini Bu, kan ANBK utama intinya gini Bu, ketika peserta utamanya hadir sebelum dimulai, maka peserta utamanya masih bisa melanjutkan. Berarti peserta cadangannya tidak perlu hadir, tidak perlu masuk. Ya Bu ya, makanya saya sampaikan tadi, minimal 15 menit sekolah harus sudah tahu siapa peserta utama yang tidak hadir untuk mengaktifkan. Sampai kapan waktunya? Minimal 15 menit setelah ANBK sesi pertama dimulai. Kesempatan misalnya sekolah, oke, kasih kesempatan nih, pengen tahu ANBK utama peserta utamanya
15 menit lagi hadir nggak gitu. Cuma otomatis peserta cadangannya akan mundur mengerjakan waktunya. Makanya saya minta 15 menit sebelum ANBK utama dimulai, sekolah sudah mendapatkan kepastian peserta utama yang tidak hadir dengan alasan apa, sehingga Bapak Ibu sekolah bisa mengaktifkan peserta cadangan. Baik. Boleh nggak Pak, saya mengaktifkan peserta cadangannya pas jam 7.20? Boleh saja, nggak masalah. Itu cuma dari saya saja, jam 6.15. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mencetak kartu pesertanya yang cadangan, gitu loh. Kalau diaktifkan pas udah jam 7.30 baru mulai, anaknya tidak hadir baru diaktifkan, kan kasihan peserta cadangan yang nggak siap nanti. Kenapa? Kartunya belum ada, mereka login, waduh gimana nih Pak, saya login nggak bisa-bisa. Nah, kan mereka panik tuh. Kalau ada waktu 15 menit, berarti kan panitia bisa mencetak tuh kartu pesertanya. Nih anak sudah pede nih, udah megang kartu peserta, udah punya nomor peserta. Oke, masuk ke ruangan, dia login gitu loh Bu. Itu alasannya kenapa saya minta waktunya gitu. Gitu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, sudah cukup Ibu. Ini dari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, masih dari relay 103. Apakah masih ada? Sudah Bapak, sudah tidak ada. Tidak ada ya, baik, terima kasih. Saya tanya dari relay 109. Mas Jaka, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik. Kalau dari 197 sudah tidak ada ya? Mbak Ayu, 197 Iya, Pak. Belum ada, ya? Pak. Tidak ada ya? Baik, Mas Indra, sepertinya cukup ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kepala sekolah. Dan tadi sudah dijawab juga oleh Mas Indra, mudah-mudahan memahamkan kita semua terkait dengan persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan terkait dengan NBK. Saya kira cukup Mas Indra ya, berarti materi kita hari ini. Tapi saya tanya dulu ke Mas Arik. Mas Arik, bagaimana dengan Pak Kabid dan Pak Horale? Pak Gandhi izin? Ya. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, mohon izin Pak Gandhi untuk pimpinan Pak Kabid dan Pak Horale saat ini masih rapim Pak, belum keluar dari ruang rapat pimpinan. Kemudian untuk tadi terkait dengan siswa. Mas Arik, suaranya agak kurang jelas, Mas. Halo. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, Mas Arik, silakan suaranya. Jelas nggak, Pak? Ya, lumayan. Jelas. Ya. Untuk siswa kelas 10, kelas 8, 9, dan 7. Saya ulang, untuk kelas 7, 8, dan 9 yang tidak mengikuti AN. Nah, informasinya ini tetap masuk, Pak. Tetap masuk semua ya? Ya, tetap masuk semua. Ya. Jadi untuk kelas 7, 8, dan 9 tetap masuk semua, Pak. Tetap masuk ya? Ya. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Bagus saja. Baik, kami ulangi informasinya Bapak dan Ibu bahwa untuk pelaksanaan ANBK ini untuk kelas 7, 8, dan 9 yang bukan peserta ANBK maka tetap belajar seperti biasa. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu pelaksanaan ANBK, khususnya bagi yang memang sudah cukup dengan ruangannya ya. Namun bagi yang tidak, monggo diatur sehingga semua bisa berjalan. Saya kira itu, Mas Arik, mungkin kita tutup saja berarti pertemuan kita ya. Ya, Pak Gandhi izin, ada yang nanya di chat Pak Gandhi. Ya, silakan Mas Indra. Saya baca dulu di chat ya. Ya. Ini ada beberapa yang bertanya di chat yang di 103 ya atau 109 ini. Oke. Saya baca dulu, kita nanti kalau ditanya dia repot nanti. Ini dari SMK Kristen Anugrah, Pak Indra, kalau ruang kelasnya kurang bagaimana? Lalu ada guru yang mengawasi silang. Nah, itu saya sampaikan tadi, itu kebijakan sekolah Bapak Ibu ya, terkait masalah pembelajaran di sekolah, terkait masalah pelaksanaan NBK jenjang SMP. Rita tadi sudah nanya langsung, ya sudah tanya langsung. Putri SMPN 8, apakah diizinkan jika sekolah memulai pembelajaran reguler setelah ANBK selesai, kira-kira pukul 10 karena sebagian guru mengawas?
Gurunya yang nggak sebagian Bu, yang mengawas maksimal cuma 3 orang gitu ya. Kalau sebagian itu setengahnya gitu ya, setengahnya gitu ya. Gitu. Jadi silakan saja sekolah mengatur kan cuma 2 jam ya, cuma 2 jam, paling tidak kosongkan 2 jam saja itu mungkin bisa ya. Silakan sekolah mengatur lah ya, sekolah mengatur. Terus selanjutnya ada lagi aktivitas cadangan tadi sudah jelas Pak dari ya Permas ya, Permas sudah jelas. Untuk komite acara tadi sudah jelas disampaikan wajib menginput fakta integritas terlebih dahulu sebelum kalau belum fakta integritas belum diinput maka belum bisa dicetak atau belum bisa diisi berita acaranya. Gitu. Oke, ini dari Pak Boni. Izin bertanya, apakah ada fakta integritas pokok teknis tanggung jawab dan pengawas yang sudah diinput dan diupload perlu diperbarui setiap hari pelaksanaan gladi dan pelaksanaan? Ya, pelaksanaan dan gladi nanti kan dikosongkan kembali fakta integritasnya. Jadi pas pelaksanaan itu juga wajib menginput ulang fakta integritasnya. Ya, jadi fakta integritas yang hari ini diinput nanti dikosongkan kembali. Nanti pas pelaksanaan MBK-nya diinput kembali, gitu ya, diinput kembali fakta integritasnya. Gitu. Ya. Saya rasa itu aja Pak Gandhi yang ada di menu chatting ya. Baik. Ya, baik Mas Indra. Ini ada juga pertanyaannya, apakah rekaman ini bisa diminta supaya kami dapat bukti ini info yang valid? Insya Allah bukti ini valid Bapak Ibu, karena kebetulan saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan sebagai tim koordinasi koordinator ANBK Provinsi DKI Jakarta. Dan saya juga sudah sering mengikuti kegiatan di nasional, bahkan hari ini sebenarnya saya harus mosko di nasional, cuma karena SMP hari ini gladi bersih, maka hari ini saya izin dulu untuk mendampingi Bapak Ibu di DKI. Itu insya Allah informasinya cukup valid, Bapak Ibu ya, jadi tenang saja insya Allah infonya valid. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, Pak Indra nomor teleponnya berapa? Bapak Ibu nggak usah kaget. Mungkin Bapak Ibu belum pernah buka web ANBK. Nama saya ada di web ANBK, nomor handphone saya juga ada di web ANBK. Semuanya tim teknis dari jenjang SMP, SMA, SMK, dari tingkat kabupaten kota, semuanya nomor handphonenya ada di situ. Ada Pak Nopis, Pak Andi, yang tadi disebutkan oleh Pak Arik, nomor handphonenya mereka tertera di web ANBK. Jadi kalau mereka menelepon, Bapak Ibu wajib, oh iya nih, dari tim teknis gitu Bapak Ibu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan informasinya valid Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra. Bapak Ibu sekalian, di ruang chat masih ada yang tanya apakah ada daftar hadir. Monggo di scroll ke atas Bapak dan Ibu, itu sudah ada daftar hadir yang sudah ditayangkan di chat ya. Silakan Bapak Ibu isi, jangan sampai tidak mengisi. Dan Bapak Ibu dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan dijawab oleh Mas Indra juga Mas Arik, saya kira ini sudah bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, sehingga insya Allah DKI Jakarta mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan dan hasilnya insya Allah maksimal, karena ANBK yang diwakili oleh 45 orang siswa ini akan menggambarkan rapot mutu sekolah atau rapot pendidikan, sehingga ini sangat penting. Dan mudah-mudahan dengan bantuan para helpdesk DKI Jakarta yang dikomandoi oleh Mas Indra, insya Allah pelaksanaannya akan sukses begitu ya Mas Indra. Tolong salam kami juga kepada teman-teman semua, para tim helpdesk ya, mudah-mudahan kita semua sehat nanti khususnya pada saat pelaksanaan yang sesungguhnya. Demikian juga di acara kami ucapkan terima kasih kepada tim dari SMP 103, 197, 109 yang sudah menyediakan ruang Zoom atau ruang virtual sehingga lancarnya pelaksanaan hari ini. Terima kasih sekali kepada semua narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih.